Ini baik-baik. Saya punya orang tua. Bapak saya, waktu saya lagi bandel-bandelnya sekolah dan kuliah, bapak saya meninggal. Sebelum bapak saya meninggal, itu pemilihan umum. Penting supaya anak muda punya harga diri. Bapak saya masuk rumah sakit, dulu nggak ada BPJS. Bangun pagi, pas lagi pemilihan presiden, waktu itu SBY lawan JK tahun 2009. Malamnya bapak saya tim pemenangan JK. Malamnya itu makan kambing sampai banyak dan lain-lain. Akhirnya bangun pagi, tiba-tiba bapak saya bangun langsung stroke dari tempat tidur. Bangun langsung stroke. Dia megang gelas, goyang, gelasnya jatuh, pecah. Dianya nggak bisa bergerak, langsung jatuh badannya. Detik itu saya mikir, apa yang harus saya lakukan sebagai anak pertama hari ini? Saya lakukan adalah, saya cari langsung, waktu itu saya nggak punya mobil, saya cari taksi karena saya harus bawa bapak saya udah nggak bisa nih, harus bawa ke rumah sakit. Singkat cerita saya langsung cari taksi, itu saya teriak-teriak di jalan karena saya marah sama diri saya sendiri. Saya ini anak pertama tapi nggak bisa ngapain. Saya nggak punya apapun hari itu. Saya miskin, padahal umur saya waktu itu sudah 22 tahun. Singkat cerita saya langsung cari taksi, dapat taksi, teman-teman tahu, pas saya udah masuk ke taksi, sudah sampai di depan rumah saya, bapak saya sudah didotong sama adik saya yang paling kecil, sama tetangga saya, maaf, dia orang Chinese. Dia orang Chinese diangkat bareng-bareng sama tetangga saya itu, masya Allah banyak itu orang, dibawa ke mobilnya dia, langsung dibawa ke rumah sakit. Bapak saya langsung pegang pintu, nggak mau keluar. Dia bilang, nggak mau keluar. Saya udah tanda udah nggak enak, hati saya udah nggak enak. Kenapa nih? Pertama kali sekali yang masuk rumah sakit langsung gitu, langsung kolaps tuh langsung. Di mobil dia mulai hilang, langsung hilang pikiran. Masuk rumah sakit pertama di ingat banget rumah sakitnya. Saya masuk rumah sakit. Ayah saya ternyata tidak bisa diperiksa tanpa uang 5 juta. Dan demi Allah, benci saya mau miskin detik itu. Karena saya nggak punya duit sebanyak itu. Bahkan jangankan sebanyak itu, 50.000 aja saya nggak punya. Mahasiswa punya apa sih? Jika kita sih dendam mau miskin hari itu. Saya marah sama diri saya sendiri. Jika kita apa yang saya lakukan? Saya telepon seluruh teman ayah saya supaya pinjemin dulu 5 juta supaya ayah saya masuk dan diperiksa. Kenapa? Kita tahu apa yang terjadi. Itu lebih dari 2 jam bapak saya didiemin di pinggiran lobi, nggak diapa-apain. Sampai kehilangan kesadaran full. Dari setengah sadar sampai hilang kesadaran. Datang satu keluarga saya samperin, saya minta pinjem. Allah, ini keluarga, namanya keluarga dekat ya? Saya pinjem, dan saya tahu dia kaya. Pinjem 5 juta buat masukin ayah saya. Coba dia apa? Saya nggak bawa duit, padahal saya tahu dia orang kaya. Saya nggak bawa cash, nggak bisa di rumah. Itu saudara. Uang itu uang, saudaranya nggak ada tentang uang. Ketika itu saya mikir, ya Allah, segini hancurnya saat saya lagi miskin dan kondisi dalam terpuruk. Jika kita tahu, saya teleponin seluruh teman ayah, seluruh saudara ibu saya, kumpulin dikit-dikit baru dapat 5 juta kurang lebih 3-4 jam kemudian. Dan akhirnya masuk ke dalam rumah sakit, dirawat di semua. Singkat cerita, semalaman di situ ternyata bukan semakin membaik, semakin memburuk. Akhirnya dipindahin lagi, pindah rumah sakit ke RSCM. Dan pindah ke RSCM lebih kacau lagi keadaannya. Kenapa lebih kacau? Karena di situ kondisinya orang makin banyak. Bahkan ayah saya di pinggiran lobi nggak bisa bergerak, diam di situ tanpa dia ngapain malam itu. Kenapa? Karena saya miskin, nggak punya uang. Kalau saya punya uang, saya bisa dapat kamar yang bagus. Karena saya susah, saya akan dapat kamar yang umum yang semua orang bisa pakai bareng-bareng, makanya nggak muat di situ. Itu umur ayah saya 52 tahun, masih muda, tapi udah stroke. Jika cerita dimasukin sampai malam, saya baru dapat uang lagi buat masukin. Akhirnya masuk, nggak lama pindah rumah sakit. Pindah rumah sakit sudah koma, masuk selang. Waktu masuk selang itu 1 hari habis 10 juta. Akhirnya singkat cerita meninggal. Meninggalnya itu keluar uang hampir 29 juta. Dan di situ ketemu teman saya nangis depan teman saya bilang, gue gak punya duit sebanyak ini buat ngeluarin jenazah ayah saya dari rumah sakit. Saya ngutang kiri kanan, nggak bisa. Akhirnya teman ayah yang ngasih pelan-pelan, akhirnya bisa keluar dari rumah sakit. Singkat cerita, apa yang saya dapat dari cerita itu, saat saya miskin, teman saya cuma bilang gitu, tapi sabar, nggak bisa merubah apapun. Paham mas? Detik itu saya benci miskin mas. Detik itu saya berhenti jadi sok gaul. Mau saya anak Blok M, saya anak Al-Azhar, berhenti karena saya semua di situ. Satu yang saya pahami, saya harus jadi orang kaya sebelum orang tua saya yang kedua tidak ada.